Alhamdulillah wa syukurillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah la haula wala quwata illa billah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sampai kita bisa bertemu dan berjumpa lagi di majelis rutinan kita di kantor advokat Bapak Yana Mulyana dan keluarga serta staf-stafnya, dengan harapan hadirnya kita di sini menjaganya kita istiqomah, langkah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang lalu hingga yang akan datang kita akan istiqomahkan ke depannya. Dengan penuh harapan semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, perlindungan, inayahnya dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan, dengan setiap derap langkah kita, dengan setiap hembusan nafas kita, selalu kita mengingat bahwa hidayah kemuliaan agama datang dari pada wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jadikan rutinitas kita setiap waktu mengingat keislaman kita, ingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersalawat. Ya, setiap kali datangnya azan, setiap kali datangnya iqomah, kita ingat untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa menjadi bagian dari umatnya yang dicinta dan dirindu. Ya, jangan kita cuma ingin hajat-hajat tertentu baru rajin zikir, rajin salawat, padahal setiap ada luasnya waktu kita itu ada pada ingatan-ingatan kepada beliau, tapi kita malas ingatnya. Nah, gitu. Nah, ini dari bocoran-bocoran yang memang harusnya dijadikan ikatan, ya. Ikatan itu harus ada rumus bocoran di mana kita senantiasa mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau lagi datang panggilan azan, kalau lagi datang iqamah, kalau lagi kita takbiratul ihram, kalau lagi kita tahiyat. Nah, di sana kan ada salawat yang mulia. Ya, sesungguhnya kalau kita tidak bersalawat, salat kita nggak diterima. Jadi ada rangkaian ibadah, ya. Salah satu rumusnya, ketika hamba Allah ini melakukan ibadah itu, kalau niatnya nggak ikhlas, niatnya ria, niatnya kan nggak diterima tuh. Ini kan rangkaian ibadah kalau udah isinya dunia semua, isinya sombong semua, isinya belagu, ria, semua nggak diterima. Tapi ada satu ibadah yang kita fahami bahwa kalau kita sebutkan, kita baca dalam keadaan apapun diterima. Apa itu? Sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam setiap gerak kita di dalam sholat kita itu terikat pada ayat awal dan akhir kita. Di situ ada apa? Ada sholawat. Andaikan tidak ada sholawat, mungkin sholat itu nggak keanggap. Mungkin sholat kita banyak ngambang kemana-mana. Tapi diikat oleh Allah dalam keadaan apapun, ibadah kesaksian itu melekat di dalam sholat kita. Subhanallah. Bayangin gitu, rumus itu. Ya, kita ingat. Makanya di luar sholat kita juga kudu paham. Ada satu ibadah yang dilakukan dalam keadaan apapun tetap diterima. Itu luar biasanya. Tapi bukan juga gara-gara ini sholawat di kamar mandi, enggak juga. Ya, kalau hati itu enggak apa-apa. Tapi kalau udah kesebut, ada orang zikir kan, biasa berzikir, ada yang nanya sama kita, Ustaz gimana? Saya biasa berzikir itu kadang kelupaan, kelepasan. Gimana? Di kamar mandi ya kita kepleset, kita istighfar, kata gitu. Astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Posisinya ada di mana? Kamar mandi. Hal-hal yang sifatnya tidak disengaja, hal-hal yang sifatnya kebiasaan baik tetap terhitung baik. Yang nggak boleh disengaja, yang nggak boleh nggak dijaga, itu nggak boleh. Beda kalau emang biasaan zikir daripada apa? Daripada kebiasaan kotor. Biar kata di tempat suci, biar kata di tempat mulia. Kalau emang dasar hatinya kotor, kesandung di dalam masjid dia ngomongnya kagak-kagak. Bisa nyebut yang kagak-kagak di masjid. Barang laki, barang perempuan semuanya keluar. Nah, ini yang kita bingung. Tapi kalau emang udah dasarnya dia baik, dia biasa bawa zikir kemana-mana, bahkan di kamar mandi sendiri tanpa disengaja, dia keluar terhitung apa? Pahala. Dia nggak sengaja. Yang berdosa kalau dia apa? Dia sengaja, dia nggak hati-hati. Udah tahu di kamar mandi dia nggak bawa HP, itu ringtone-nya azan, ringtone-nya sholawat. Dosa nggak? Dosa. Dia kagak hati-hati. Mana lagi itu HP dibawa, ditaruh di pantat, ditaruh di pangkal paha, dekat sama apaan? Pantes tuh takbir situ, Allahu Akbar, Masya Allah, azan di situ. Nah ini, jangan sok-sokan pengen gayanya kayak orang soleh, tapi malah dilaknat. Gara-gara istihza'anid din, main-mainin agama itu namanya. Gitu. Lagi di kamar mandi, jangan dah. Kalau kita pengen hati-hati, mendingan dia umum-umum aja. Pakai ringtone ya. Jangan
gayanya pakai ayat Quran. Hati-hati. Ente nggak tahu tuh ada di mana posisinya. Lagi tidur kan, ketindian di sebelah mana. Gitu. Jangan. Kita harus hati-hati yang begitu ya. Jangan digampangin. Beda kalau emang dia ada di dalam hati. Ya, beda kalau dia ada di dalam HP. Kan Ustaz di dalam HP ada apa? Ada Quran, ya nggak dikeluarin. Di dalam memori, sama bagaimana seorang muslim ada di dalam memorinya ayat-ayat suci, zikir-zikir mulia. Ya nggak dikeluarin. Jadi tetap menjadi apa? Menjadi simpanan yang mulia di dalam dirinya. Sama kayak HP begitu juga. Ya, kalau HP kebanyakan isinya yang kotor, ya ntar keluarnya kotor deh tuh. Kalau isinya banyak yang baik, nah insya Allah kita buka baik. Tapi kita jaga, jangan sampai menjadi sesuatu yang memang zahirnya ini akan mencela agama itu sendiri. Ya kayak di kamar mandi, kayak di tempat kotor, kayak di posisi-posisi yang tidak baik. Nah gitu, ini harus dijaga nih. Ini himbauan buat bareng-bareng. Kenapa? Karena seorang santri atau anak majelis harusnya tahu adab-adab belajar. Ya, kita jangan pengen nunjukin status, tapi malah menjerumuskan. Status kita bagus, mulia. Kita pakai kopiah, kita pakai sorban, kita pakai baju koko lagi majelis, bagus. Ya, cuma bukan tempatnya kalau sampai melodi-melodi, suara-suara mulia juga dibawa-bawa kemana-mana yang nggak tahu apa aturan. Nah ini yang hati-hati, nggak boleh. Kita buka Quran harus pakai wudhu, walaupun dia ada di HP. Ada waktunya kita jaga astagfirullah, istighfar kita, karena itu utuh. Ya, ada beberapa pendapat ya kalau kita buka memori, kalau kita buka aplikasi yang full, tahu nggak full? Full itu nggak ada terjemahannya, nggak ada apanya, nggak boleh. Harus tetap pakai wudhu. Buru-buru tutup kalau kita nggak punya wudhu atau tidak dalam keadaan suci, buru-buru tutup. Gitu, ngapain? Kenapa penting? Karena kita menghormati kemuliaannya. Gitu. Sama sebagaimana kita menghormati dalam keadaan kita junub, kita nggak gampang ngeluarin ayat-ayat. Kita harus mandi dan bersuci dulu. Gitu. Kita nggak main bisa sholat aja. Nanti harus wudhu dulu. Kayak begitu. Bukan nggak bisa, bisa. Tapi memuliakan. Gitu. Bukan nggak bisa kita megang sesuatu yang suci. Ya, bisa. Tapi kalau memuliakan itu ada larangannya. Kalau kita nggak bersuci nggak boleh. Sama kayak di HP. Ya, bisa aja nanti buka seringan itu, tapi hisabnya juga berat. Gede itu, gara-gara kita ngentengin agama, ya kita ngeremehin, ilmu kurang, ngaji kurang, ya waktu ditegor marah lagi, nggak usah ngajarin lu, gitu ngomongnya. Ini kan baik, gue niatnya baik, kebetulan aja, gue nggak sengaja, ya dia bunyi di pantat, dibilangin kan. Makanya kalau kagak ngerti, dibilangin kemuliaan status itu nggak mesti apa, menghalalkan segala cara tanpa adab kita. Ya dia ada di bawah aja kita hormatin. Jangankan Al-Quran, kitab tulisan kita, ilmu isinya. Adabnya itu, kalau kita belajar ta'lim, nggak boleh sembarangan, harus kita muliakan. Taruh di posisi mulia, pangkuan. Tapi ada Ustaz yang di Afrika tuh ngapal Quran ditaruh di bawah. Pernah juga di Masjidil Haram Quran taruh aja di bawah. Gitu. Belajarnya belum full, belajarnya belum habis. Gitu, adab tuh namanya. Akhirnya sejajarnya ya kemaluan kita sama kitab mulia Al-Quran posisi lebih tinggi. Kemaluan. Nah ini kan namanya akhlak adab. Bahkan saking hati-hatinya selalu santri itu kalau yang benar nih dijaga, hati-hati banget. Pengen megang kitab aja, dipegang. Ya, pakai wudhu. Hati-hati, nggak dicengkeweng begini nih, nggak di. Nah gitu. Kita diajarin dari dulu waktu di pesantren, ya jaga kehormatan agama, kehormatan ilmu. Nah di sini karena emang kita berniat bertaklim, jaga kehormatan itu. Supaya apa? Supaya Allah mudahkan kita dalam menyerap ilmu, supaya mudah Allah muliakan kita pengamalan ilmunya, hidayahnya gampang datang. Kenapa? Karena ketika dia hadir, dia udah tahu adab-adabnya, dia ngejaga itu semua, nggak ngeledek, nggak main-mainin. Apalagi sama sosoknya, sosok guru, sosok teman majelis, jangan ngeremehin. Ya hati-hati, karena bisa mengundang satu bala. Ya bukan bala itu bentuknya juga bagian dari azab yang sakit, bukan. Bala itu kalau udah datang bukan cuma dalam keadaan pedih, tapi dia hilangnya manfaat. Hilang manfaat ilmu, mendadak blow on, lupa ilmunya, akhirnya bermaksiat. Itu ala itu bencana. Amal ibadahnya kagak ada, yang datang dosa. Kalau di dunia ketiban apa kan jadi bencana yang menyakiti badannya. Tapi kalau udah sampai hilang memori ibadahnya, memori ilmunya, sampai dia bermaksiat dalam hak, nah itu bencana. Wala itu besok di akhirat lebih keras lagi, nggak enak. Nah, kita harus coba menjaga adab itu. Makanya ikat. Dalam salah satu nasihat Imam Syafi'i, ya ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena apa? Karena ilmu itu bagaikan binatang buruan. Ya, kalau dia tidak betul-betul kita ikat, maka dia akan lari. Ya, tak terkejar. Kita kalau ngeburu gimana? Kan serius. Kalau nggak diikat sama tulisan, coba belajar besok. Enaknya emang ada buku khusus.
Buku khusus itu pada megang semua. Ya, besok pembahasannya tentang adab, tentang akhlak. Jadi akhirnya punya not-not sendiri. Waktu buku kita ketinggalan, ya kitanya udah mati misalnya. Anak ngebaca, manfaat nggak? Ya Allah, Bapak dulu anak majelis ya, anak pesantren, perasaan nggak pernah mondok. Gitu. Rupanya ada bagian-bagian yang ditinggalkan dalam keadaan manfaat. Belum tentu diamalin, tapi gara-gara dia tinggalkan ya buruan itu ditulis, lalu dimanfaatkan anaknya, dapat nggak? Itu karena diikat itu buruan orang tuanya, dipakai sama anaknya, jadi jariah. Itu salah satunya manfaatnya kita apa? Tulisan. Tulis, catat dikit-dikit apa yang penting, apa yang tersirat. Ya nggak semuanya yang antum dengar sekarang antum ingat. Ntar keluar dari sini error lagi. Boro-boro buka YouTube, lupa lagi apaan ya kata guru. Ini tadi ditanyain enak banget ngomongnya, lupa. Harusnya orang kalau lupa tuh istighfar, astagfirullahaladzim. Ya ilmu kemarin bisa lupa. Mereka ingatan apaan? Duit utang bisa lupa juga jangan-jangan. Itu salah satu. Kenapa kita harus mengikat? Karena mengikat manfaat, ya. Nikmat rasanya, bukan gampang itu artinya tidak diikat. Kita menganggap ilmu gampang, di YouTube gampang, nggak begitu juga. Ya, kita ikat menjadi bukti manfaat. Ya, karena apa yang kita tahu belum tentu menjadi jariah kita kalau kita nggak ngamalin. Ya, minimal kalau ada tulisan kita buka lagi, tahu-tahu kebaca. Kita buka lagi, tahu-tahu anak, istri, misalnya cucu bahkan iseng-iseng dah, gitu. Nah itu ada amalan-amalan orang soleh yang sekarang ini sudah hilang, udah luntur dengan zaman, ya dengan kesombongan kita, kecongkakan kita sebetulnya. Ya kita ngerasa gampang, kita ngerasa besok ketemu lagi, Ustadz gampang dihubungin, nggak begitu juga. Tapi kita pingin, ya ada perubahan baik dari kita. Sekarang udah waktunya bukan basa-basi lagi. Kita harus coba belajar yuk, serius yuk, gitu. Karena setiap langkah, kalau sekarang nih ditulisnya masuk taman surganya Allah, ya kalau dicatat itu beda. Setiap hurufnya, setiap huruf tulisan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti keberadaan kita ada di bumi. Pernah mikir begitu? Enggak, pikirannya mah begitu aja. Enggak, kita tuh pernah ada ikatan yang sampai kita tinggal. Bukan ngikut pergi. Kalau kita di memori kan ikut pergi. Kalau kita pergi ya hilang dah semua. Tapi kalau dia dia ada di tulisan, ada bekal, ya sedikit banyaknya. Yang manfaatnya tulisan di situ. Karena memang hakikatnya Allah tidak akan menghilangkan cahayanya. Ya, nah kita pingin dari bagian cahaya Allah. Jangan kita ada ucluk-ucluk kayak kambing, disembelih hilang. Nggak, kita pengen ada manfaat. Kita manusia. Allah jauh lebih memuliakan yang namanya manusia. Laqad khalaqnakum fi ahsani taqwim. Sesempurna-sempurna penciptaan Allah adalah manusia. Dibekali iman, dibekali akhlak, dibekali ilmu. Ya, makanya kita hargai itu. Dari setiap sendi itu kita hargain. Dengan cara apa? Bersyukur kita ke hadirat Allah, kepada Allah, kita menjaga itu, mengamalkan setiap nasihat yang datang dari Allah untuk kita. Bukan dari ustadz, enggak. Kalau itu baik, itu datang dari Allah. Ya, segala sesuatu yang baik itu datang dari Allah. Untuk kita sebagai pendengarnya, banyak yang nggak dengar, di luar banyak yang nggak dengar, tapi yang hadir kan dengar. Nah itu hormatin, hargain, jaga. Itu indahnya nasihat yang memang diterima oleh seorang hamba, ya, yang menyiapkan dirinya betul-betul. Ya, maka Allah tidak akan bosan datang dengan ilmu. Nggak bakal bosan, besok dikasih lagi hidayah ilmu, dikasih lagi maklumat, dikasih lagi perlindungan, keberuntungan bahkan. Makanya perhatiin aja, yang betul-betul menjaga keberuntungan itu, maka dia akan dijaga oleh Allah dengan segenap takdir baiknya.